Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dunia. Di dalam kitab Fadilah Shadaqah, Tabi'in Arfajah Thaqafi rahmatullahi alaih mengatakan bahwa beliau pernah meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu supaya membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat kekurangan. Quran surat Al-A'la ayat 1. Maka beliau pun membacakannya, dan ketika sampai kepada ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat ke-16 sampai dengan 17. Ibnu Mas'ud berhenti membaca lalu berkata, tidak diragukan lagi bahwa kita telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Semua hadirin pun terdiam. Kemudian beliau meneruskan perkataannya, kita telah mengutamakan dunia karena kita telah melihat perhiasan dan kecantikan dunia. Kita melihat wanita-wanitanya, makanan dan minumannya, sedangkan semuanya yang ada di akhirat tersembunyi. Itulah sebabnya kita telah mengutamakan dunia dan melepaskan akhirat. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimah la ilaha illallah menyelamatkan hamba-hamba Allah dari kemurkaannya selagi dia mengutamakan perniagaan akhirat daripada perniagaan dunia. Tetapi apabila dia mulai mengutamakan perniagaan dunia di atas perniagaan akhirat, maka ketika ia mengucapkan kalimat itu akan dikembalikan kepadanya sambil dikatakan, kamu berdusta, yakni pengakuannya hanya di lidah saja. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang menemui Allah SWT dengan bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia terus masuk surga selagi dia tidak mencampuri sesuatu yang lain dengannya. Sebanyak 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Salah seorang dari majelis berkata, kedua orang tua saya telah berkorban demi Tuhan. Apakah yang dimaksud mencampurinya dengan sesuatu yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, berpuas hati dengan benda-benda dunia, dan berkelakuan seperti orang-orang takabur. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah rumah orang yang tidak ada rumah di akhirat, dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak ada harta di akhirat kelak. Dan siapa yang tidak berakal sama sekali, itulah yang mengumpulkan harta untuk dunia. Tercantum dalam kitab Durrul Mansur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia dan segala isinya adalah dikutuk jauh dari rahmat Allah kecuali apa yang untuk Allah. Kitab Jami'us Shaghir. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis dalam kitabnya mengenai keburukan dunia sebagai berikut. Segala pujian dan sanjungan bagi Zat yang Maha Suci yang telah memberikan maklumat kepada kekasih-kekasihnya mengenai bahaya dan keburukan dunia, dan telah membuka semua keaiban dan rahasianya kepada mereka yang telah mengenal dunia. Mereka telah mempertimbangkan kebaikan dunia dan keburukannya, lalu dapat mengetahui bahwa keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Mereka telah memahami bahwa harapan yang terkait dengan dunia tidak mampu bertanding dengan keburukan dan bahaya yang terkait dengannya. Ia sangat pelit dalam memberikan perhatian kepada peminatnya. Jika ia memberi perhatian, maka perhatiannya itu tidak menyelamatkannya dari musibah. Jika sekali-kali ia berbuat baik kepada seseorang, maka selama setahun dia akan meneruskan keburukan kepadanya. Siapa yang terperangkap dalam penipuannya, maka dia akan mempermalukannya. Siapa yang takabur karena dunia, maka dia akan berakhir dengan penyesalan. Tabiatnya adalah lari dari siapa yang mencintainya dan membuntutinya. Dia berpisah dari siapa yang berkhidmat kepadanya dan mencoba menjumpai orang yang berpaling darinya. Dalam kebersihannya juga ada kekotoran, dan dalam kegembiraannya ada kegelisahan dan kesedihan. Hasil dari kenikmatan-kenikmatannya tidak lain adalah kekecewaan dan penyesalan. Dunia seperti wanita penipu. Dia menghiasi dirinya untuk peminat-peminatnya. Apabila mereka terperangkap, maka ia mengkhianati. Mereka akan menjerumuskannya. Ia memperlihatkan kecantikannya yang menarik, kemudian menebarkan racun yang berbahaya. Ia adalah musuh Allah dan musuh kekasih-kekasihnya. Dia adalah musuh Allah karena menyesatkan mereka yang hendak mengikuti jalannya. Dia merupakan musuh kekasih-kekasih Allah sebab dia berusaha untuk menarik perhatian mereka dengan berbagai macam perhiasan, kemudian meninggalkan mereka dalam kepahitan. Dia juga merupakan musuh bagi musuh-musuh Allah, sejauh mana dia memburu mereka dengan penipuannya. Dan apabila mereka percaya kepadanya, maka dia meninggalkan mereka dalam keadaan sangat berhajat kepadanya. Setelah itu, mereka tenggelam dalam penyesalan dan azab yang kekal abadi. Demikianlah beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bacakan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.